Ada saja tingkah pola hewan peliharaan yang sangat menggemaskan ini. Selain bisa diajak bermain bersama, hewan-hewan peliharaan ini juga bisa kita ajak berkomunikasi. Seperti 7 hewan peliharaan berikut ini yang mampu berbicara layaknya manusia. Dan on the spot telah merangkumnya dalam 7 suara lucu hewan yang bisa berbicara di situs YouTube. Yang pertama adalah video yang berjudul Mishka Says I Love You Mom, yaitu sebuah video yang memperlihatkan seekor anjing peliharaan jenis Siberian Husky yang mengikuti suara pemiliknya untuk mengucapkan I love you mom. Diawali dengan anjing betina bernama Mishka ini melolong yang kemudian dipancing untuk mengatakan I love you secara terus-menerus. Mishka, I love you. I love you. I love you. Good girl. I love you. Video yang diunggah pada tanggal 19 Januari 2010 lalu itu berhasil merekam ucapan I love you mom dari Mishka dengan suara melolongnya. Dan video ini menarik perhatian lebih dari 3 juta penonton. Video berjudul Talking Cat menjadi video dengan suara lucu hewan yang bisa berbicara berikutnya. Dalam video berdurasi 29 detik ini memperlihatkan seekor kucing berwarna hitam seperti ngedumel kesal. Tanpa alasan yang jelas, kucing ini terus melolong dengan mata melotot. Video yang diunggah pada 24 Maret 2006 lalu itu pun berhasil ditonton oleh lebih dari 17,7 juta orang di seluruh dunia. Mama. Sama seperti judulnya, Ginger Says Mama, memperlihatkan seorang anjing peliharaan yang mengucapkan kata mama. Berkali-kali sang pemilik mengajarkan anjing bernama Ginger ini untuk mengucapkan kata mama. Tak berapa lama kemudian, Ginger mampu menirukan ucapan si majikannya. Ginger. Mama. Kecil. Keberhasilan Ginger tersebut membuatnya langsung mendekati si perekam untuk meminta pelukan. Dan lebih dari 1,9 juta penonton telah menyaksikan aksi Ginger mengucapkan kata mama. Suara lucu hewan yang berbicara selanjutnya adalah video yang berjudul cukup panjang, yaitu Big Bird the Blue and Gold Mako Say Hello to the Lone Boys. Terlihat burung peliharaan jenis Mako ini diajak berbicara oleh pemiliknya dengan mengucapkan kata hai. Setelah beberapa waktu kemudian, burung mahal tersebut akhirnya mengucapkan kata hai, very good, dan hello, yang diakhiri dengan mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda kegirangan. Video yang diunggah pada tanggal 25 Februari 2005 lalu itu menyita lebih dari 35.000 pasang mata di seluruh dunia. Berlanjut ke adegan lucu hewan peliharaan yang mampu berbicara lainnya. Seekor kucing bernama Matata diajak pemiliknya untuk mengucapkan salam, yaitu kata hai. Meski diucapkannya pelan dan sedikit malu-malu pada kamera, namun akhirnya kucing imut ini mau mengucapkan kata hai berkali-kali. Say hi. Say hi. Hi. Say hi. Say hi. Wave again. Say hi. Tak hanya mampu berkata hai, Matata juga mengayunkan kakinya dengan maksud untuk bersalaman. Video yang diunggah pada tanggal 30 September 2009 lalu itu sudah ditonton lebih dari 40.000 orang. Selain mampu mengucapkan kata hai, I love you, hello, mama, dan sebagainya, hewan peliharaan yang berikut ini ternyata juga bisa menirukan suara knalpot motor. Video yang berjudul Dog Making Motorbike Sound ini merekam kejadian seekor anjing berwarna putih yang mengeluarkan suara meraung yang sekilas seperti suara knalpot motor. Dan video yang diunggah pada tanggal 15 Desember 2006 lalu ini berhasil ditonton oleh lebih dari 560.000 orang di seluruh dunia.
Dan suara lucu hewan peliharaan yang mampu berbicara yang terakhir adalah video yang berjudul Amazon Parrot. Video yang berdurasi 1 menit 47 detik itu terekam dari sebuah acara Animal Planet, di mana seekor burung betet yang ditemani sepemiliknya diajak untuk berkomunikasi. Yang lucunya adalah di saat burung berwarna hijau ini memberikan suara kecupan bagi semua orang di studio tersebut. But you know what, first Groucho, why don't you give the judges a big kiss? Good stuff, that kiss, I agree. Setelah dilontarkan pertanyaan, si burung menjawabnya dengan sebuah nyanyian. Oh my God. Dan ketika si betet ini berhasil mengeluarkan suara mirip manusia, si pemilik pun langsung memberinya makanan. Video yang diunggah pada tanggal 14 Januari 2007 lalu ini berhasil menyita perhatian lebih dari 1,8 juta penonton di seluruh dunia. Oh my God. Itulah 7 video tentang suara lucu dari hewan peliharaan yang menyerupai suara manusia versi on the spot. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan berbagai spesies hewan di bumi ini. Hewan-hewan itu tercipta di habitatnya masing-masing dan dengan ukurannya yang berbeda-beda. Namun uniknya dari berbagai jenis hewan, ada spesies-spesies yang memiliki ukuran tubuh berbeda dengan spesies mereka pada umumnya, alias berukuran terkecil. Berikut 7 spesies hewan terkecil di dunia, versi on the spot. Diawali dengan kadal terkecil di dunia. Secara umum, kadal mencakup jenis-jenis hewan bertubuh kecil seperti kadal pasir Lygosoma sampai biawak komodo yang bisa mencapai panjang lebih dari 3 meter. Namun ternyata berbeda dengan spesies kadal yang bernama Spyrodactylus parthenopion ini. Reptil yang satu ini merupakan kadal terkecil dibanding yang lain. Kadal ini ditemukan pada tahun 1965 di Kepulauan British Virgin. Karena kecilnya, kadal ini juga bisa meringkuk di sekeping koin. Dan kadal ini adalah spesies yang khas dengan panjang hanya sekitar 16 mm atau sekitar 3/4 inci dari ujung mulut ke pangkal ekor. Selanjutnya adalah kuda laut terkecil di dunia. Hewan yang dikenal dengan nama Hippocampus denis ini biasanya hanya memiliki ukuran panjang tubuh sepanjang 16 mm, yaitu lebih kecil dari kuku yang terkecil. Bahkan beberapa yang ditemukan hanya berukuran sepanjang 13 mm saja. Hippocampus denis ini biasanya hidup di perairan tropis Samudra Pasifik bagian barat, antara 13 dan 90 meter di bawah permukaan laut. Spesies ini unik sebab berukuran mini serta tidak memiliki sirip dorsal atau punggung. Hebatnya lagi, spesies ini memiliki kemampuan kamuflase yang mengagumkan sehingga sering selamat dari perburuan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap kuda laut jenis lain. Seperti diketahui, kuda laut banyak diburu karena dipercaya memiliki khasiat untuk memulihkan keperkasaan pria. Berikutnya adalah spesies ikan terkecil di dunia. Pada Januari 2006 lalu, ilmuwan Eropa dan Singapura mengumumkan penemuan spesies ikan yang diyakini sebagai ikan terkecil di dunia. Ikan dengan nama ilmiah Paedocypris progenetica ini ditemukan di lahan gambut Sumatera. Tubuh ikan dewasa ini hanya sebesar nyamuk dan masih satu keluarga dengan ikan gurame.
Saking kecilnya, para ilmuwan harus mengamati ikan dengan tubuh transparan itu dengan menggunakan mikroskop stereoskopik. Dari hasil penelitian, panjang dari ujung mulut hingga ujung ekor ikan tersebut hanya 7,9 mm. Dan spesies ini layak mendapat predikat sebagai vertebrata terkecil di dunia, mengalahkan rekor ikan terkecil yang tercatat selama ini, yaitu ikan cebol Trimatumnanus yang panjangnya 8 mm. Berlanjut ke ular terkecil di dunia. Hewan melata bernama Leptotyphlops carle ini adalah spesies ular terkecil di dunia, yang pada usia dewasanya rata-rata hanya berukuran sepanjang 10,1 cm atau sekitar di bawah 4 inci. Spesies ular dengan ukuran tak lazim ini ditemukan di Pulau Karibia, Barbados. Spesies ini setipis spaghetti dan cukup kecil untuk ia dapat beristirahat dengan nyaman pada sepotong koin. Ular tersebut tergolong kelompok ular cacing yang biasa ditemukan di wilayah tropis. Ular yang ditemukan Blair Hedge itu mungkin jenis yang langka dan terancam punah. Dan ular berwarna coklat pemangsa serangga dan rayap ini termasuk ular yang tidak beracun. Spesies lain yang juga memiliki ukuran terkecil adalah bunglon. Hewan pemilik nama Brookesia micra ini merupakan satu-satunya spesies bunglon terkecil yang ada di dunia. Ia ditemukan di lantai hutan hujan Pulau Nosebe di lepas pantai utara barat Madagaskar. Brookesia micra memiliki panjang sekitar 16 mm jika diukur dari puncak hidung hingga anusnya, atau sedikit lebih besar ketimbang ujung pentul korek api. Sementara panjang rata-rata dari puncak hidung ke ujung ekor sekitar 30 mm. Peneliti memperkirakan hewan ini bisa mencapai ukuran sekarang sebagai kasus ekstrim pengecilan ukuran tubuh yang disebut miniaturisasi yang terjadi di habitatnya. Spesies hewan lainnya yang juga berukuran terkecil di dunia adalah monyet. Satu-satunya jenis monyet terkecil ini dikenal dengan nama Pygmy marmoset, yang berasal dari hutan-hutan hujan atau kanopi Brazil Barat, Kolombia Tenggara, Ekuador Timur, dan Peru Timur. Monyet lucu ini hanya berukuran sekitar 14 hingga 16 cm, atau sekitar 5 hingga 6 inci termasuk panjang ekornya. Sementara bobotnya, yang jantan berukuran seberat 140 gram, sedangkan berat betina hanya sebanyak 120 gram. Dan monyet-monyet kecil dan lucu ini biasanya hidup dalam kelompok 2 hingga 6 ekor saja. Pygmy marmoset mempunyai bulu yang kuning kepirang-pirangan serta ekor bergelang di sepanjang badannya. Satu ciri yang unik bagi spesies ini yaitu kukunya yang disesuaikan khusus untuk memanjat pohon. Pygmy marmoset merupakan hewan omnivora dan memakan buah, daun, serangga, serta terkadang juga reptilia yang kecil. Karena ukurannya yang kecil serta pergerakan yang tangkas dan lincah, Pygmy marmoset tak mudah ditemukan atau dilihat di kawasan-kawasan liar. Man gave names to all the animals. Spesies lainnya yang juga berukuran terkecil di dunia adalah katak. Peneliti dari Louisiana State University Amerika Serikat, Chris Austin, telah menemukan 2 spesies katak baru di Papua New Guinea. Salah satunya diketahui sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata terkecil di dunia dengan ukuran sekitar 7,7 mm. Katak terkecil itu pun dinamakan Paedophryne amawensis karena ukurannya yang kecil. Spesies baru itu pun dikatakan telah mengalahkan spesies ikan dari Indonesia yang bernama Paedocypris progenetica yang berukuran lebih dari 8 mm. Austin menemukan spesies itu dalam ekspedisi selama 3 bulan di Papua New Guinea. Spesies kedua yang juga tergolong berukuran kecil adalah Paedophryne swiftorum. Hewan tersebut berukuran sedikit lebih besar dari Paedophryne amawensis dengan ukuran tubuh rata-rata 8,5 mm. Ekosistem kedua katak yang sangat kecil ini sangat mirip, yaitu mereka sama-sama mendiami daun di hutan hujan tropis. Pemirsa, itulah ke-7 spesies hewan terkecil di dunia versi On The Spot.
senjata berupa gigitan, ada pula hewan-hewan besar yang memiliki senjata berupa tanduk atau cula. Tanduk adalah bagian tubuh binatang yang tumbuh dari kepalanya. Tanduk mengandung keratin dan protein di dalamnya, yang juga ada di rambut dan kuku manusia. Keratin dan protein ini menggulung mengelilingi tulang yang terdapat di dalamnya. Tanduk sejati dimiliki oleh hewan dari famili Artiodactyl, seperti rusa, banteng, atau domba. Struktur serupa namun tumbuh di tempat yang berbeda disebut cula. Hewan-hewan yang memiliki tanduk atau cula biasanya menyerang musuhnya dengan cara menyeruduk. Salah satu hewan besar dengan tanduk kuat adalah Cape Buffalo atau kerbau Afrika. Kerbau Afrika termasuk vegetarian paling berbahaya di Afrika. Tanduk mereka yang panjang dan tajam serta beratnya yang mencapai setengah ton membuat hewan ini cukup ditakuti oleh pemburu. Tinggi badannya bisa mencapai 1 hingga 1,7 meter dan panjang badannya berkisar antara 1,7 hingga 3,4 meter. Selain besar, tubuh kerbau Afrika juga kuat dan kekar. Hewan besar lainnya adalah badak. Bedanya, tanduk yang dimiliki oleh badak berada di kepala bagian depan. Tanduk ini biasa disebut cula. Cula memang memiliki struktur yang sedikit berbeda dengan tanduk. Dan badak juga menggunakan cula ini untuk menyerang musuh dengan cara menyeruduknya. Selain Cape Buffalo dan badak, bison juga tercatat memiliki serudukan yang sangat kuat. Bison adalah binatang perkasa dan yang terberat di Amerika Utara. Saat berdiri, tinggi bison bisa mencapai 1,5 hingga 2 meter, diukur dari pundak ke bawah. Berat tubuh bison bisa mencapai lebih dari 1 ton. Seperti halnya badak dan Cape Buffalo, meskipun bison pemakan tumbuhan, tapi mereka merupakan salah satu binatang yang patut diwaspadai. Melihat tubuhnya yang cukup besar dan kempal, kerbau Afrika seringkali menjadi sasaran bagi singa-singa atau predator lainnya. Untuk menghadapinya, kerbau Afrika memiliki pertahanan diri berupa tanduknya yang kuat. Mereka bisa menyerang dengan brutal dan kadang bergerombol. Saat berhadapan dengan predator, biasanya Cape Buffalo akan menyerang balik. Singa yang berburu sendirian biasanya gagal menangkap mereka, dan tak jarang justru diseruduk oleh kerbau. Serudukan Cape Buffalo bisa melemparkan seekor singa ke udara. Meski bertubuh besar, kerbau Afrika dapat berlari dengan kecepatan hampir 55 km per jam. Ia juga memiliki kulit tebal yang bisa melindunginya dari semak berduri yang tak bisa dilalui oleh hewan lain. Senada dengan kerbau Afrika, para pakar sepakat bahwa badak adalah salah satu spesies paling berbahaya di dunia. Hewan pemakan rumput ini sangat kuat dan besar. Larinya pun sangat cepat, bisa mencapai kecepatan 60 km per jam. Saat merasa terancam, badak akan menyerang musuhnya dengan cara menyeruduknya dengan sangat keras. Dapat dipastikan, lawannya akan mengalami cedera yang parah atau bahkan mati. Badak juga memiliki kulit cukup tebal, sekitar 1,5 cm. Meski tebal, kulit badak sangat sensitif terhadap sinar matahari dan gigitan serangga. Hal ini bisa menimbulkan luka di kulit mereka. Untuk melindunginya, badak seringkali melumuri tubuhnya dengan lumpur. Bison akan menjadi sangat agresif jika merasa anak-anaknya terancam atau wilayah kekuasaannya diganggu. Ia akan menggunakan senjata utamanya berupa tanduk yang kuat. Ia akan menyerang dengan cara menyeruduk musuhnya secara membabi buta. Tanduk bison bisa tumbuh sepanjang 61 cm. Selain itu, bison juga dapat berlari cepat. Ada kalanya mereka dapat bergerak dengan kecepatan 65 km per jam. Di Afrika, Cape Buffalo dianggap sebagai the Black Death.
Ia termasuk dalam 5 hewan yang paling banyak menyebabkan kematian. Setidaknya dilaporkan jika kerbau Afrika membunuh 200 orang setiap tahun. Mereka terkenal suka mengejar dan menyerang para pemburu yang dianggap mengganggu. Sedangkan badak merupakan hewan yang cukup agresif. Hal ini disebabkan karena ia tidak memiliki indera penglihatan yang baik. Apapun pergerakan asing yang ia lihat akan dianggap sebagai ancaman. Secara naluri, badak akan segera mengejar dan menyerangnya. Di India dan Nepal, badak merupakan penyebab utama kematian manusia, melebihi jumlah yang disebabkan oleh harimau dan macan tutul. Badak bahkan pernah dilaporkan menyerang gajah pembawa wisatawan. Seperti kit buffalo dan badak, meski serangan bison cukup berbahaya, bison tak terlalu agresif. Hampir tak pernah dilaporkan serangan hewan ini pada manusia. Sebaliknya, bison justru sering diburu untuk diambil dagingnya. Pada tahun 1800-an, bison Amerika pernah dinyatakan hampir punah karena populasinya terus turun secara drastis akibat perburuan manusia dan juga pembukaan lahan untuk pemukiman.